datang atau selamat datang kembali ke channelku Cat Andini. Terima kasih buat semua yang sudah nonton, semua yang sudah subscribe. Semoga video-video yang aku bikin dan aku post bermanfaat dan menghibur kalian semua. Hari ini aku mau ngobrol sedikit tentang kenapa sih aku tertarik belajar tentang kanker gitu. Jadi udah cukup lama emang aku belajar atau kayak memperdalam ilmu kanker atau onkologi ini. Dan aku pengen cerita sedikit tentang kenapa dulunya atau gimana awalnya aku tertarik pada bidang studi ini. Nah, jadi ceritanya dulu waktu aku masih S1, itu aku coba-coba daftar asisten dosen. Waktu itu kayaknya semester 4 apa ya, itu ada bukaan lowongan asisten di bagian patologi anatomi. Waktu aku daftar, selain tes kemampuan, maksudnya kayak knowledge atau ilmunya, waktu itu kita juga diminta untuk bikin presentasi gitu. Nah, presentasinya waktu itu aku dapet kanker kolon. Nah, sejak aku belajar untuk bikin presentasi ini, aku jadi tertarik. Oh, ternyata ilmunya kanker, ilmunya onkologi itu luas sekali gitu, dan masih banyak yang kita nggak tahu tentang penyebabnya apa, terus cara tumbuhnya tumor itu gimana, bermacam-macam pengobatan yang bisa dilakukan, dan segala macam gitu. Jadi waktu aku belajar untuk bikin presentasi, dan setelah aku lulus jadi asisten dosen dan terus lihat preparat, bantuin di lab dan segala macam, itu aku mulai belajar lebih banyak tentang onkologi ini gitu. Dan kok lama-lama menarik ya gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang masih jadi misteri, ada hal-hal yang belum terpecahkan. Dan juga waktu itu, oh, kalau di luar negeri itu bisa seperti ini gitu, kok di Indonesia belum ya gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kejar gitu sebagai scientist atau sebagai ilmuwan. Jadi awalnya tuh kayak gitu. Jadi bermula dari rasa penasaran, pengen jadi asdos gitu ya. Terus kok ada bidang studi yang baru, dan terus akhirnya lebih banyak belajar, lebih banyak ngobrol-ngobrol dengan waktu itu yang udah jadi spesialis, yang udah jadi dosen, yang udah jadi profesor di bagian tersebut, dan mereka fokus ke onkologi. Oh, ternyata ini bidang yang sangat menarik, dan gak cuma tentang sainsnya aja, tapi juga hal-hal lainnya. Misal kayak, kenapa sih di beberapa negara, termasuk di Indonesia, cakupan layanannya itu masih nggak bisa menyeluruh. Jadi masih banyak orang yang kayak drop out terapi, masih banyak yang nggak bisa dapat diagnosis secara akurat gitu. Dan kalau dibandingin dengan contohnya di Belanda ini, kok itu timpang sekali gitu. Jadi nggak cuma dari aspek ilmu biologisnya aja, nggak cuma dari aspek medisnya, tapi juga aspek sosial gitu. Jadi itu kayak suatu ilmu yang bikin kita mikir lebih jauh. Menurutku onkologi ini menarik karena satu, dasar ilmunya itu kita masih harus banyak meneliti. Yang kedua, ilmu onkologi ini nggak cuma berhenti di biologi atau ke medis gitu. Jadi cakupannya itu luas sekali. Nah, sebelum aku lulus, jadi waktu aku udah selesai koas, terus udah selesai UKM PPD atau ujian nasional untuk jadi dokter itu, sambil nunggu wisuda, aku ikutan kayak stase atau kayak summer school gitu. Itu udah nggak bisa masuk nilai lagi sih, karena kan semuanya udah dikumpulin ya. Tapi aku cuman ikut untuk jadi pengalaman gitu. Nah, summer school atau stasenya ini di Belanda. Kebetulan sama-sama di Groningen juga. Jadi selama summer school itu, selain ketemu pakar, kita juga ketemu sesama student gitu, yang mereka juga punya ketertarikan di bidang onkologi gitu. Jadi bagus, satu buat networking, dan yang kedua kita juga bisa saling belajar gitu. Dan waktu itu juga kita diminta untuk baca buku gitu. Jadi bukan buku teks, bukan jurnal ilmiah, tapi buku populer. Nih, aku udah baca ini 2 kali. Enggak sih, ini 1,5 ya. Jadi aku sekarang halfway mau selesai untuk yang kedua kali. Judul bukunya The Emperor of Melodies. Itu penulisnya Siddhartha Mukherjee, dan ini menceritakan tentang kayak sejarahnya penyakit kanker dan ilmu onkologi. Jadi ini bukunya menarik sekali, nggak cuma bahas dari segi medisnya, tapi juga dari aspek-aspek lain yang terkait dengan kanker. Setelah aku summer school itu, sambil nunggu internship, aku juga sempat magang sama di patologi lagi.
Dan waktu itu aku juga cukup tertarik kalau misal, oh ya ada pasien kanker, pasiennya mau operasi, pasiennya kemo. Aku seneng banget kayak bacain riwayatnya seperti apa, terus pengobatan apa yang udah diterima, mungkin ada efek samping enggak. Dan waktu itu pengen juga tak jadiin studi kasus gitu. Kayaknya salah satu studi kasusku itu juga tentang pasien kemo atau kayak efek samping suatu pada kemo. Aku udah lupa, itu kayak udah 5 tahun yang lalu, jadi udah lama banget. Dan terus setelah selesai internshipnya, aku magang lagi nih di tempat lain gitu. Waktu itu di Rumah Sakit Sarjito, di bagian kanker anak gitu, jadi onkologi anak. Jadi waktu itu kanker anak juga cukup bikin puyeng karena cakupannya itu juga sangat luas gitu. Cuman meskipun bikin puyeng, aku makin tertarik gitu loh. Jadi aneh ya. Gitu harusnya kalau bikin puyeng kan kitanya kabur ya, tapi kalau ini aku bikin puyeng malah bikin seneng gitu. Nah, dari situlah aku juga kenal dengan beberapa profesor di waktu itu di UGM yang dulunya pernah fellowship ke Belanda atau PhD di Belanda. Nah, itu kebetulan banget karena ya beberapa bulan sebelum aku diterima untuk magang di situ, aku juga dapet surat kalau aku diterima di Belanda sini. Waktu itu di VU waktu itu untuk masterku gitu. Jadi ya cocok lah, kayak tumbuh lah tutup ya istilahnya orang Jawa gitu. Dan ya waktu itu nggak lama, kayaknya aku magang tuh 7 bulanan, ya sekitaran itu, setengah tahun lebih dikit karena waktu itu aku harus pindah juga ya. Nah, selama 7 bulan magang di bagian hematologi anak ini, selain aku belajar tentang ilmunya, aku juga belajar tentang manajemen data gitu. Jadi pasti kan pasien tuh datang, ada apa namanya rekam medisnya, terus nanti ada terapinya itu kayak gini gini gini, rencananya seperti apa dan segala macam itu kan semua harus masuk database. Dan itu juga cukup menarik karena di Indonesia itu kayak relatif manual gitu. Di sini kan udah kayak lebih advance ya, jadi semuanya udah digitalized dan itu tersentralisasi. Nah, waktu itu di UGM masih dalam tahap kesana. Kayaknya sekarang sih udah jauh lebih baik ya. Meskipun ribet, itu bikin aku semangat gitu loh. Jadi mungkin ini karena passion ya, karena kayak aku waktu itu aku udah nemukan passion dalam bidang onkologi ini, dan juga passion itu didukung dengan sekitaran yang aku bisa belajar lebih lagi gitu. Jadi aku sudah tahu sesuatu, tapi selama aku bekerja di sana atau berkecimpung di sana, aku juga belajar hal-hal yang baru. Ternyata apa yang aku tahu sebelumnya, it's not everything, jadi itu belum menyeluruh gitu. Nah, setelah aku pindah ke sini, waktu mulai belajar dulu di Master Onkologi itu, aku juga ngerasa, oh ini beda banget ya, kayak this is so advanced gitu. Kayak aku cuman baca di jurnal selama ini, tapi di sini orang tuh udah ngelakuin gitu. Kayak aku ngerasa di awal-awal tuh kayak, tuh aku kok ketinggalan banget ya gitu. Makanya aku harus banyak belajar, terutama kayak teknik diagnosis, terus terapi yang sangat presisi. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesuksesan suatu terapi yang sangat personalized gitu. Sementara di Indonesia kayaknya terapi itu juga masih standar ya, jadi kayak masih belum se-personalized itu. Aku juga suka apa ya istilahnya kayak bikin model yang merepresentasikan atau yang mewakili tumor tersebut gitu. Jadi kalau kita nungguin tumornya mengganas, itu kan nggak etis juga ya. Pasiennya kan pasti kesakitan, pasiennya juga punya simptom yang atau gejala yang sangat berat dan segala macem gitu. Jadi gimana caranya sih biar tumor yang tumbuh di dalam pasien itu bisa kita amati juga di luar badan pasien tanpa mengurangi kemiripan dengan aslinya gitu. Jadi serepresentatif mungkin tapi seminimal mungkin efeknya buat pasien tersebut. Dan di sini itu banyak banget caranya gitu. Jadi sudah bisa bikin mini organ. Dalam mini organ itu kita bisa hubungkan dengan organ yang lain. Dan juga selama master itu aku diminta untuk magang gitu. Jadi untuk mengerjakan tesis tuh kita harus internship dulu. Buat tugas akhir tahun pertama itu juga internship dulu gitu. Dan aku internshipnya juga emang milih, oh aku pengen satu internship yang lebih kayak ke epidemiologi, jadi kayak statistik, terus mengamati tren dalam penyakit tersebut. Dan yang kedua aku pengen yang lebih teknis gitu, yang lebih banyak belajar cara diagnosis, terus di lab itu apa aja yang bisa kita lakukan. Jadi setelah aku lulus master itu, aku emang nggak langsung makbleng balik lagi ke onkologi, itu enggak gitu. Jadi waktu itu
Ya sempet, karena sambil nyari-nyari itu ya, terus aku kerja juga jadi juru suntik itu. Jadi ya ilmuku di onkologi kepake, tapi hanya sebatas ke knowledge base gitu. Jadi kayak nulis artikel ilmiah gitu yang terus akhirnya dipublikasikan. Terus setelah publikasi itu juga aku dapat beberapa kali kesempatan untuk review suatu artikel ilmiah. Nah, setelah aku PhD ini, salah satu alasan kenapa aku mau daftar ke programnya, selain satu, itu kesempatan yang sangat aku cari-cari. Yang kedua, ini juga membahas suatu aspek dari kanker yang aku belum pernah atau kayak ya baru sedikit terpapar gitu. Jadi studi kanker yang sekarang ini kan kanker yang diturunkan secara genetis. Kaitan dari suatu gen terhadap risiko munculnya tumor gitu. Itu aku juga jadi ngeh, oh ternyata hal-hal ini kayak kanker-kanker yang diturunkan secara genetis ini, jadi kalau kita bikin suatu bentuk representasinya di luar badan pasien, itu bisa banget, dan ternyata masih belum banyak yang melakukan gitu. Jadi yang fokus ke kanker genetis, kanker jenis yang genetik ini, disease modelingnya itu kayak belum banyak gitu. Jadi ya emang ini suatu tantangan yang baru buat aku. Nah, tentang kanker kan aku baca buku ini ya, Emperor of Maladies ini ya, tentang penyakit-penyakit genetik. Penulis buku tersebut, Dr. Siddhartha Mukherjee, dia juga punya buku yang lain, The Gene, gitu. Ini keren juga sih. Aku baru berapa ya, ini sepertiga baca. Tapi ini juga asik, gitu. Jadi nggak cuma tentang kanker aja, gitu, tapi juga tentang perkembangan terkait ilmu genetika. Jadi dua buku ini menurutku mereka apa ya, kalau dibilang komplementari itu enggak, tapi asik buat dibaca. Terutama relevan karena aku kan belajar tentang kanker yang diturunkan secara genetik gitu. Jadi baca dua-duanya, ilmunya selain dari kampus dapat, dan juga aku bisa dapat aspek-aspek lainnya tentang kedua ilmu ini, misalnya dari sejarahnya, terus penerimaan di masyarakat, perkembangannya, insight ke masa depan, gitu. Buat kedepannya, sambil aku jalanin PhD-ku dan segala macem, aku juga pengen mengembangkan skills yang lain terkait dengan kanker ini, terkait dengan onkologi. Jadi kalau dari ilmu sendiri sih, aku pengen tadi itu belajar disease modeling, gitu, dengan apa ya, bikin organ mini yang ada di luar badan pasien, tapi mirip sekali dengan apa yang kita lihat selama perjalanan penyakit. Dan yang kedua, aku juga tertarik sama aspek imunologi dari kanker tersebut gitu. Jadi kalau kalian udah pernah dengar misal kayak oh terapi imun gitu, stem cell gitu, atau vaksin, pasti ya udah tahu lah ya gitu. Ada juga beberapa vaksin yang dikembangkan untuk beberapa jenis kanker gitu. Dan aku juga pengen belajar lebih jauh tentang gimana sih caranya bikin vaksin itu. Terus gimana caranya biar vaksin tersebut itu benar-benar spesifik ke sel yang rusak. Itu yang aku pengen pelajari. Terus selain itu juga aku pengen apa ya, kayak lebih deket dengan pasien gitu. Kalau dibilang aku kangen klinik juga enggak ya. Jadi mereka bisa apa ya, terima informasi yang akurat tapi gampang dimengerti tentang apa yang aku pelajari sekarang ini gitu. Dan juga selain ke pasien, aku juga pengen ke masyarakat awam, jadi orang-orang yang nggak sakit, itu juga aku juga pengen mereka tahu kalau oh ini tuh ada, this is a real problem gitu. Dan kita lagi bekerja buat ya sedikit meringankan atau cari solusi satu atau dua buat problem ini gitu. Selain apa ya, kayak bikin mereka lebih aware, kita juga pengen cari support. Nah makanya aku juga pengen selama studiku PhD ini, aku juga pengen kayak memperkenalkan, oh ini loh riset kita, dan riset kita ini bermanfaat buat sebagian dari kalian yang sakit gitu. Tapi riset kita ini nggak akan bisa jalan kalau nggak ada dukungan dari kalian semua. Nah itu tadi ceritanya gimana aku kok dulu bisa kenal onkologi dan terus tertarik untuk mempelajari onkologi. Itu seperti itu. Nah, jadi sekarang ini fokus utamaku pasti nyelesain PhD-nya ya, nyelesain S3-nya.
Tapi sambil selesaikan S3 itu aku juga punya goals yang lain dan mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Kedepannya mungkin aku bakal share lebih banyak tentang kanker kolon, terutama bidang studiku yang sekarang, atau jenis kanker lainnya yang bisa diturunkan secara genetik. Jadi kalau penasaran tentang apa yang aku pelajari sekarang ini, kalau pengen tahu lebih banyak tentang kanker atau perkembangan-perkembangan terkait kanker, silakan subscribe dan tunggu videoku yang berikutnya. Karena ini juga udah malam, aku juga udah lapar, harus masak dulu. Gitu, videonya tak stop sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kalian enjoy nonton video yang ini juga. Bye-bye!